Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah nggak cinta terhadap yang seperti ini. Ya, orang-orang yang mukhtal seperti ini Allah nggak suka loh. Kenapa Allah nggak suka? Karena yang dikejar adalah cintanya manusia, love-nya manusia, like-nya manusia, bukan love-nya Allah, bukan like-nya Allah. Kita juga harus berhati-hati dengan kehidupan kita sekarang, gitu ya. Kadang-kadang kita digiring dengan kehidupan yang tidak real. Kadang kita punya dua image, Pak. Betul. Kita punya sifat yang jelek nih, kita nggak mau nonjolkan sifat kita yang buruk itu. Kita tuh pengen nunjukin kita tuh yang bagus-bagus aja, itu benar nggak, Pak? Itu nggak mau nunjukin sesuatu yang buruk gitu. Image-nya. Pasti setiap orang itu kan punya sesuatu yang baik, punya sesuatu yang buruk. Setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Mas Dodi yang setia bersama kita. Dan kali ini mau menyampaikan sebuah pertanyaan dari sahabat Quran. Dan insya Allah kita akan mengkaji Al-Quran, kemudian kita mengambil inspirasi untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, silakan Mas Dodi. Oh ya Pak, aku ada pesan dari Sobat Quran. Seseorang ini mempunyai dua kepribadian, Pak. Ketika show off di sosial media dan di kenyataan itu berbeda. Dan kita tidak termasuk orang dengan memiliki dua kepribadian itu. Oke, ini banyak pada zaman kita sekarang ya, di sosmed maupun kadang-kadang di dunia politik ya. Ketika masa kampanye, kemudian masa tidak kampanye, berbeda juga. Oke, sekarang kita lihatnya. Kita lihat dari kacamata Al-Quran ya. Bagian mana yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Karena Al-Quran itu kan kita belajar basic ya. Kita belajar basic, kemudian dalam kehidupan kita dipertemukan dengan masalah-masalah real. Jadi yang basic itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan real dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat ya. Surat Luqman ke-31 ayatnya masih ayat 18. Silakan baca ya. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak cinta. Allah tidak suka setiap orang yang mukhtal. Kalau sini terjemahnya adalah sombong, kemudian fakhur. Fakhur itu apa? Membanggakan diri. Nah, sekarang kita lihat ya. Mukhtal itu apa? Mukhtal itu definisinya adalah hidup dengan mempertahankan tentang persepsi dan image yang ingin dibangun dalam hidup. Padahal itu bukan diri dia yang sesungguhnya, bukan diri dia yang otentik. Itu definisinya. Mukhtal. Ini adalah salah satu definisi tentang mukhtal. Jadi dia mempertahankan persepsi yang ingin dia bangun. Padahal itu bukan jati diri dia sebenarnya. Nah sekarang gini. Ketika kita melihat sesuatu, kita kan mengimajinasikan dengan dunia kita. Contoh anak kecil misalnya. Ketika dia membeli mainan, ya. Kemudian mainan itu ada mobil polisi, kemudian ada penjahatnya, kemudian dia mulai melakukan imajinasi bahwa dia menjadi polisinya dan mampu menangkap penjahatnya. Dan ini kan imajinasi ketika kita melihat sesuatu. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita. Kita ketika kita melihat diri kita, kita itu kadang mengimajinasikan menjadi orang lain. Ya kan? Dan kita memoles itu sehingga orang melihat diri kita adalah yang dipoles ini. Padahal itu adalah bukan jati diri kita. Jadi kita membuat dua hal dalam diri kita gitu. Mana yang real diri kita dan mana yang ingin dipersepsikan baik oleh orang lain atau dipersepsikan keren oleh orang lain. Padahal sebenarnya adalah diri kita yang sebenarnya itu kan pada dasarnya kita kan pengen peduli dengan mana yang baik,
mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Tapi diri kita itu mukhtal. Balik lagi pada definisi tadi ya. Jadi akhirnya apa yang menjadi concern pada diri kita adalah persepsi orang terhadap diri kita. Itu. Gimana orang akan melihat saya kalau saya menggunakan baju yang kita pakai. Ketika saya membaca buku, maka persepsi orang akan seperti apa? Padahal kita juga nggak membaca buku itu. Atau ketika saya bergaul dengan kelompok orang ini, dibandingkan saya bergaul dengan kelompok orang lain. Jadi ada dua perbandingan gitu ya? Iya. Jadi dia pengen selalu dipersepsikan sesuai dengan imajinasi yang pengen dia bangun. Padahal sebenarnya jati dirinya dia tidak pengen seperti itu. Jadi misalnya, keren ya kalau misalnya dia pegang rokok misalnya. Keren ya seandainya saya menggunakan handphone, misalnya iPhone versi yang sekarang terbaru, padahal kapasitasnya dia belum mampu untuk membeli itu. Kemudian akhirnya dia melakukan sesuatu yang akhirnya buruk dan untuk mendapatkan iPhone yang seri terbaru itu. Jadi dia selalu pengen persepsi yang dibangun di kacamata orang lain. Dia tidak mampu sebenarnya misalnya hidup misalnya dengan gaya glamor misalnya, dengan mobil pribadi, atau misalnya dengan makan di resto yang mahal misalnya. Tapi dia ingin membangun persepsi itu, bahwa dia keren, bisa mampu, dan segala macamnya. Dan akhirnya, dia seakan-akan memiliki dua kepribadian yang berbeda dalam hidupnya dia. Nah, yang menjadi problem adalah ketika dia persepsikan dirinya yang sebenarnya, kemudian satu lagi adalah dia ingin mempersepsikan dirinya dengan yang dia inginkan, akhirnya dia hidup dengan dimensi ini. Dan dia mencari apa? Mencari like orang, mencari komen orang. Ini kan terjadi di sosial media ya. Sensasi nggak sih Pak kalau kayak gitu? Ya, dia mencari sensasi dengan apa yang dia inginkan. Dan akhirnya apa? Yang menjadi goalnya dia adalah love-nya orang terhadap picture-nya dia, terhadap foto yang di-upload, terhadap video yang dia upload di sosial media, terus like-nya orang, itu yang menjadi ukurannya dia. Dan akhirnya orang mempunyai persepsi, wah hidup seperti dia itu keren ya, hidup seperti dia kayaknya bahagia ya. Kemudian akhirnya apa? Orang mengcover sesuatu yang palsu ini dengan kepalsuan lagi. Ya dia memoles dirinya dengan sesuatu yang palsu, kemudian orang dari kepalsuan ini membangun kepalsuan baru, dan akhirnya apa? Akhirnya orang tidak berpijak pada kehidupan dasarnya. Dan akhirnya yang dicari adalah love-nya orang, like-nya orang. Berarti kepuasan ya? Yang penting dia puas gitu Pak? Ya, betul. Balik lagi pada ayat ini. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah nggak cinta terhadap yang seperti ini. Ya, orang-orang yang mukhtal seperti ini Allah nggak suka loh. Kenapa Allah nggak suka? Karena yang dikejar adalah cintanya manusia. Love-nya manusia, like-nya manusia. Bukan love-nya Allah, bukan like-nya Allah. Jadi kan dia menggeser itu. Maka Allah mengatakan Allah nggak suka yang seperti itu. Padahal itu nggak selalu penting ya Pak untuk sekarang ini gitu. Ya. Kayak untuk apa sih gitu? Betul, maksudnya. Betul. Nah, kadang orang mempiarkan dirinya. Sesuatu yang keren, sesuatu yang cool, sesuatu yang kekinian, sesuatu yang gaul gitu ya. Untuk ya ngejar persepsi orang bahwa ini nih sukses. Ya kan? Nah, step berikutnya adalah ketika kepalsuan ini akhirnya terbuka jati diri sebenarnya, kemudian orang melihat itu, akhirnya runtuhlah semuanya. Unrespect jadi. Kok dia seperti itu ya? Kok nggak seperti yang seperti di sosial media gitu ya? Sosial media beda, gitu. Beda. Baik kadang-kadang kan foto istilahnya dikeren-kerenin, diedit segala macam supaya kelihatan lebih cakep dibandingkan aslinya. Ketika orang melihat aslinya, akhirnya apa? Kecewa. Jadi semua itu tidak real, semua itu palsu.
Padahal kenapa sih kita tidak menunjukkan ya udah diri kita adalah diri kita yang sebenarnya ini. Kalau orang suka terhadap saya ya terhadap karakter diri saya itu gitu loh. Bukan dibuat-buat. Bukan yang dibuat-buat. Gitu. Jadi ternyata nasihat seorang ayah yang bernama Luqman, kemudian Allah berikan sebuah komentar terhadap ayat ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak cinta loh terhadap orang-orang yang mukhtal seperti itu. Kita juga harus berhati-hati dengan kehidupan kita sekarang gitu ya. Kadang-kadang kita digiring dengan kehidupan yang tidak real. Kadang kita punya dua image, Pak. Betul. Kita punya sifat yang jelek nih. Ya. Kita nggak mau nonjolkan sifat kita yang buruk itu. Kita tuh pengen nunjukin kita tuh yang bagus-bagus aja. Itu benar nggak, Pak? Itu nggak mau nunjukin sesuatu yang buruk gitu. Oke. Image-nya. Pasti setiap orang itu kan punya sesuatu yang baik, punya sesuatu yang buruk. Setiap orang. Iya. Nah, tugas kita kan sebenarnya adalah bagaimana kita bukan memoles supaya kelihatan baik di persepsi orang lain. Tapi yang paling penting kan diri kita. Saya nggak nyaman dengan sifat seperti ini nih. Saya itu ada rasa misalnya, diri saya itu ada rasa pengen sombong gitu ya. Atau angkuh dalam diri saya itu ada. Angkuh itu dalam arti gini, tidak selalu orang yang kaya yang angkuh. Kadang orang miskin juga angkuh loh. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia sombong gitu loh. Misalnya sombong dalam persaingan handphone, persaingan motor misalnya, rumah misalnya. Itu kan kompetisi juga. Nah, kenapa kita tidak mengobati diri kita? Oh, ini adalah sifat yang tidak baik pada diri saya fokus pada diri saya aja, bukan persepsi orang lain. Nah, sehingga apa? Ya kita akan menjadi ya diri kita yang sebenarnya. Bahwa saya ada karakter ininya, saya juga ada karakter baiknya, sehingga kita tampil itu ya apa adanya. Gitu. Jadi ternyata hidup dalam kepalsuan itu Allah nggak suka. Itu tuh kayak bikin nyusahin diri sendiri nggak sih? Betul, nyusahin diri sendiri, betul. Dan akhirnya kan kita ketika misalnya hidup hedon, hidup yang mewah, ketika nggak mampu gitu ya. Katakanlah misalnya orang yang nggak mampu beli mobil gitu ya. Uang bulanannya nggak cukup. Kemudian dia memaksa dirinya beli mobil, dan mobil itu kan ada perawatannya. Akhirnya kan dia bikin susah dirinya sendiri kan. Iya benar. Dan Allah nggak suka orang yang hidup dalam kepalsuan. Gitu. Jadi kita balik lagi kepada ayat ini. Jadilah diri kita yang sesungguhnya. Jangan membuat diri kita menjadi dua kepribadian yang berbeda. Karena itu nggak nyaman. Jadi apa yang kita lakukan? Kita jangan melakukan apa yang Allah nggak suka. Apa yang Allah nggak suka? Ya mukhtal tadi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan para sahabat Quran, dan juga mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi untuk diri kita melakukan sebuah koreksi terhadap apapun yang kita lakukan selama ini. Ketika kita memiliki istilahnya dua kepribadian ganda ini, maka kita tinggal evaluasi dan kita sempurnakan pada diri kita. Dan yang jangan dilakukan adalah, oh kajian ini kayaknya cocok buat teman saya nih. Oh kajian ini cocok buat lawan saya di kantor. Oh ini cocok buat tokoh politik. Al-Quran adalah pelajaran buat diri kita. Yang mendapatkan manfaat adalah ketika kita mengaji adalah diri kita. Jadi optimalkan untuk diri kita sebelum kepada orang lain. Baru setelah diri kita menjadi baik, kemudian baru kita sebarkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mudah-mudahan diri kita menjadi pribadi yang baik, keluarga kita menjadi pribadi yang baik, lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, negara kita juga menjadi negara yang baik juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.